Hai semuanya, kadang kita lupa bahwa hidup sebenarnya sederhana. Tidak semua hal perlu dikejar sekaligus. Tidak semua hal perlu diraih secepat mungkin. Ada waktunya kita berhenti sebentar, menarik nafas, lalu melangkah lagi dengan tenang. Hidup memang selalu meminta kita berjalan, tapi bukan berarti kita harus berlari tanpa arah. Melangkah dengan langkah pada langkahnya mengajarkan bahwa setiap jejak yang kita buat punya waktunya sendiri, punya ritmenya sendiri, dan punya makna yang mungkin baru akan kita pahami ketika sudah jauh berjalan. Melangkah itu bukan sekedar gerakan fisik, tapi juga perjalanan batin. Kita melangkah meninggalkan masa lalu, melangkah mendekati masa depan, dan tetap melangkah di masa kini. Ada orang yang terlalu cepat ingin sampai di tujuan, lalu melewatkan banyak hal di jalan. Ada pula yang terlalu lama diam, akhirnya tertinggal jauh. Hidup tidak butuh keduanya. Hidup hanya butuh kita berjalan sesuai langkahnya. Karena setiap langkah punya cerita, setiap langkah punya pelajaran, dan setiap langkah bisa jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita simpan diam-diam. Seringkali kita merasa hidup itu rumit, tugas menumpuk, masalah datang bergantian. Hubungan manusia tidak pernah benar-benar sederhana. Tapi sebenarnya, kesulitan itu hadir bukan untuk menjatuhkan kita. Ia hadir untuk mengajari kita bagaimana melangkah lebih hati-hati. Bayangkan seorang anak kecil yang baru belajar berjalan. Dia jatuh berkali-kali, menangis, bahkan kadang menolak untuk mencoba lagi. Namun tanpa sadar, dari jatuh bangun itulah ia belajar keseimbangan. Begitu juga kita, orang dewasa yang merasa sudah bisa berjalan dalam hidup, tetap butuh keseimbangan agar langkah kita tidak salah arah. Kalau dipikir-pikir, melangkah dengan langkah pada langkahnya itu seperti mengikuti irama musik. Kita tidak bisa memaksa sebuah lagu dipercepat hanya karena ingin cepat sampai di akhir. Lagu yang indah harus dinikmati bait demi bait, nada demi nada. Sama seperti hidup, kita perlu menghargai proses. Proses belajar, proses gagal, proses mencoba lagi, hingga akhirnya kita paham kenapa kita harus melewati itu semua. Banyak orang ingin langsung berhasil tapi lupa bahwa keberhasilan tidak akan bermakna tanpa perjuangan di belakangnya. Sama seperti jalan kaki, kalau kita langsung meloncat jauh tanpa menapaki tanah, kita tidak akan merasakan perjalanan itu sendiri. Kadang langkah kita kecil, kadang besar, kadang kita harus berhenti, kadang harus berlari. Semua itu bagian dari ritme kehidupan. Tidak semua orang punya langkah yang sama dan kita tidak perlu memaksakan diri menyesuaikan dengan langkah orang lain. Ada yang cepat karena jalannya memang lurus dan mudah. Ada yang lambat karena jalannya penuh kerikil dan tanjakan. Yang penting bukan siapa paling cepat, tapi siapa yang tetap melangkah meski jalannya berat. Karena pada akhirnya, yang sampai di tujuan bukan hanya mereka yang berlari, tapi juga mereka yang sabar berjalan. Kalau kita jujur, banyak sekali momen dalam hidup yang membuat kita ingin menyerah. Ada saat-saat di mana kita merasa lelah, langkah terasa berat, bahkan ingin berhenti total. Tapi justru disitulah makna hidup. Kita belajar menerima bahwa tidak semua langkah harus mulus. Ada langkah yang terhenti karena air mata, ada yang terhenti karena rasa kecewa, ada pula yang terhenti karena kehilangan arah. Tapi dari situ, kita belajar menyusun langkah baru, memperbaiki arah, dan menemukan alasan untuk kembali berjalan. Melangkah dengan langkah pada langkahnya juga mengajarkan kita tentang sabar. Sabar bukan berarti pasrah, tapi menerima bahwa semua ada waktunya. Kita tidak bisa memetik buah sebelum waktunya matang. Kalau dipaksa, hasilnya tidak akan manis. Sama seperti hidup, kita harus percaya bahwa setiap hal datang pada waktunya. Tugas kita hanya melangkah, berusaha, lalu menyerahkan hasil pada sang pemilik waktu. Melangkah dalam hidup seringkali membuat kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kadang pilihan itu jelas, tinggal kita pilih jalan mana yang ingin kita ambil. Tapi ada kalanya pilihan itu membingungkan, bahkan tidak ada satupun yang terasa benar. Saat itu, kita belajar bahwa langkah bukan hanya soal bergerak, tapi juga soal memutuskan. Memutuskan arah, memutuskan kapan berhenti, dan memutuskan kapan harus berani melompat meski ragu. Hidup tidak memberi kita peta yang detail, hanya petunjuk samar
dan kita harus belajar membaca tanda-tandanya di sepanjang jalan. Ada orang yang terlalu takut melangkah karena khawatir salah jalan. Mereka lebih memilih diam, berpikir, dan menunda. Tapi masalahnya, dunia tidak menunggu. Waktu tetap berjalan, dan kesempatan bisa hilang begitu saja. Diam tidak selalu menyelamatkan, justru seringkali membuat kita kehilangan kesempatan untuk belajar. Sementara itu, orang yang berani melangkah, meski kadang salah, punya pengalaman yang tidak akan pernah ia dapatkan hanya dengan diam. Salah jalan bukan berarti akhir, justru kadang salah jalan membawa kita pada tempat-tempat yang tak pernah kita bayangkan. Kalau kita lihat ke belakang, banyak hal besar dalam hidup justru terjadi karena langkah-langkah kecil yang awalnya tidak kita sadari. Keputusan sederhana untuk mencoba sesuatu, berbicara pada orang tertentu, atau sekedar keluar rumah di hari tertentu, bisa mengubah banyak hal dalam hidup kita. Karena itu, jangan pernah remehkan langkah kecil. Seringkali langkah kecil itulah yang membuka jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Melangkah dengan langkah pada langkahnya juga berarti menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu bisa melompat jauh. Ada masa-masa di mana kita hanya bisa berjalan pelan, bahkan terseok-seok. Tapi itu tidak masalah, karena selama kita masih berjalan, kita masih bergerak maju. Tidak perlu malu jika langkah kita lambat, karena yang penting bukan cepatnya, tapi konsistensinya. Bahkan perjalanan jauh sekalipun akan selesai jika kita terus melangkah, meski sedikit demi sedikit. Kadang kita merasa iri melihat orang lain yang tampak begitu cepat melangkah. Mereka sudah sampai di tempat yang kita impikan, sementara kita masih berjuang di awal. Rasa iri itu manusiawi, tapi jangan sampai membuat kita berhenti. Ingatlah bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Jalan yang lurus dan mulus bagi orang lain mungkin tidak cocok untuk kita. Kita punya peta masing-masing, punya ritme masing-masing, dan punya tujuan masing-masing. Maka yang perlu kita lakukan bukan membandingkan, tapi fokus pada langkah kita sendiri. Kalau direnungkan lebih dalam, melangkah dalam hidup tidak selalu tentang bergerak ke depan. Ada kalanya kita justru harus mundur beberapa langkah untuk bisa maju dengan lebih mantap. Mundur bukan berarti kalah, tapi bagian dari strategi. Seperti pemain catur yang rela mengorbankan satu pion untuk memenangkan permainan, kadang kita juga harus mengalah sebentar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan takut jika hidup memaksa kita mundur, karena bisa jadi itu bagian dari rencana agar kita bisa melangkah lebih jauh. Selain itu, langkah kita juga seringkali dipengaruhi oleh orang lain. Kita berjalan bersama keluarga, teman, pasangan, bahkan orang asing yang kita temui di perjalanan. Ada langkah yang terasa ringan karena ditemani, ada pula yang terasa berat karena ditinggalkan. Namun dalam setiap kondisi, kita belajar bahwa tidak semua orang akan melangkah bersama kita selamanya. Ada yang hanya sebentar, lalu pergi. Ada yang tetap bertahan mendampingi hingga jauh. Dan semua itu wajar, karena setiap orang punya perjalanan masing-masing. Yang penting bukan siapa yang tetap ada, tapi bagaimana kita bisa menghargai setiap orang yang pernah berjalan bersama kita. Melangkah dengan langkah pada langkahnya juga mengajarkan kita tentang arti kehilangan. Kehilangan sering membuat langkah terasa berat, bahkan seakan-akan berhenti total. Tapi kehilangan juga bagian dari hidup. Kita kehilangan kesempatan, kehilangan orang, kehilangan mimpi, bahkan kehilangan diri sendiri. Namun dari kehilangan itu, kita belajar untuk menemukan kekuatan baru, menemukan tujuan baru, atau menemukan cara baru untuk melangkah. Kehilangan tidak pernah mudah, tapi ia selalu meninggalkan pelajaran berharga yang membuat langkah kita semakin kuat. Hidup juga mengajarkan bahwa tidak semua langkah bisa direncanakan. Kadang kita sudah menyusun rencana sebaik mungkin, tapi kenyataan membawa kita ke arah yang berbeda. Itu bukan berarti kita gagal, tapi hanya berarti kita perlu menyesuaikan. Seperti seorang pejalan kaki yang harus mengubah jalur, karena jalan utama ditutup, kita pun harus belajar fleksibel dalam hidup. Fleksibilitas itu penting, karena tanpa itu kita hanya akan frustrasi setiap kali rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Kita juga perlu ingat bahwa setiap langkah punya harga. Ada harga yang harus dibayar ketika kita memilih satu jalan, karena otomatis kita meninggalkan jalan lain. Itu artinya, setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung harga yang harus dibayar, hingga akhirnya tidak melangkah sama sekali. Hidup selalu penuh dengan resiko, dan justru dari resiko itulah kita belajar berani. Jika tidak pernah mengambil resiko,
kita hanya akan terjebak di tempat yang sama. Melangkah dengan langkah pada langkahnya juga tentang percaya pada diri sendiri. Banyak orang ragu untuk melangkah karena merasa tidak cukup kuat, tidak cukup pintar, atau tidak cukup baik. Tapi sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar siap. Kita semua belajar di jalan, bukan sebelum jalan. Percaya pada diri sendiri bukan berarti yakin tidak akan gagal, tapi yakin bahwa sekalipun gagal, kita akan mampu bangkit lagi. Keyakinan itu yang membuat kita berani melangkah, meski jalannya tidak selalu jelas. Dan akhirnya, melangkah dengan langkah pada langkahnya, membuat kita sadar bahwa perjalanan hidup bukan sekedar tentang mencapai tujuan, tapi tentang menjadi pribadi yang berbeda di sepanjang jalan. Kita berubah, berkembang, dan belajar di setiap langkah. Orang yang kita temui, tempat yang kita lewati, masalah yang kita hadapi, semuanya membentuk siapa kita hari ini. Jadi, jangan terlalu cepat ingin sampai di tujuan. Nikmati perjalanan, karena di sanalah kita benar-benar hidup. Kalau kita perhatikan lebih dalam, melangkah itu bukan hanya urusan kaki, tapi juga hati dan pikiran. Kadang kita bisa melangkah jauh secara fisik, tapi hati kita masih tertinggal di belakang. Ada luka lama yang belum selesai, ada kenangan yang masih kita genggam, ada beban yang belum rela kita lepaskan. Maka tidak heran, meski kita sudah berjalan jauh, langkah terasa berat. Hidup mengajarkan bahwa melangkah dengan langkah pada langkahnya juga berarti berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak bisa berjalan ringan kalau masih membawa beban yang seharusnya sudah ditinggalkan. Berdamai dengan diri sendiri bukan hal yang mudah. Ada bagian dari kita yang ingin melupakan, tapi ada juga bagian lain yang ingin terus mengingat. Kadang kita merasa bersalah pada masa lalu, merasa gagal pada kesempatan yang terlewat, atau merasa tidak cukup baik dibanding orang lain. Semua itu seperti batu di dalam ransel yang kita bawa saat melangkah. Tidak terlihat dari luar, tapi terasa berat di dalam. Karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu belajar meletakkan sebagian beban itu. Bukan berarti melupakan sepenuhnya, tapi memilih untuk tidak terus-menerus diseret oleh masa lalu. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ingin berjalan cepat, jalanlah sendirian. Kalau ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Dalam hidup, kita memang butuh orang lain. Tapi, tidak semua orang bisa memahami langkah kita. Dan tidak semua orang sanggup berjalan dalam ritme yang sama. Maka seni dalam melangkah adalah tahu kapan harus bersama, kapan harus sendiri. Ada momen di mana kita harus kuat sendirian. Dan ada momen di mana kita harus rendah hati menerima bantuan. Tidak ada yang salah dengan keduanya, karena keduanya bagian dari perjalanan. Kadang melangkah dengan langkah pada langkahnya membuat kita belajar tentang arti kesabaran yang sesungguhnya. Sabar menunggu hasil dari usaha yang kita tanam, sabar menerima keterlambatan yang tidak kita inginkan, sabar menghadapi orang yang tidak sejalan dengan kita. Sabar itu bukan hanya menahan diri, tapi juga percaya bahwa semua hal punya waktunya. Sama seperti benih yang tidak bisa dipaksa tumbuh dalam semalam, kita juga tidak bisa memaksa hidup memberi hasil secepat mungkin. Sabar adalah melangkah pelan, tapi pasti, sambil percaya bahwa hasil akan datang pada waktunya. Di sisi lain, kita juga perlu belajar kapan harus mempercepat langkah. Ada momen yang tidak boleh kita lewatkan. Kesempatan tertentu datang sekali seumur hidup. Dan kalau kita terlalu ragu, kita bisa kehilangan selamanya. Maka melangkah dengan langkah pada langkahnya bukan berarti selalu pelan, tapi tahu kapan harus cepat, kapan harus lambat. Hidup seperti tarian. Ada bagian yang tenang, ada bagian yang penuh semangat. Jika kita tahu iramanya, langkah kita akan terasa lebih indah. Banyak orang yang merasa hidupnya tidak adil karena langkah mereka selalu penuh halangan. Sementara orang lain tampak begitu mudah menjalani segalanya. Tapi kalau kita mau jujur, halangan itu justru yang membuat kita kuat. Jalan yang mulus memang nyaman, tapi tidak akan melatih kita menghadapi badai. Sebaliknya, jalan yang penuh batu dan kerikil melatih kita lebih berhati-hati, lebih tangguh, dan lebih siap untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Jadi jangan mengeluh jika langkah terasa berat. Bisa jadi itu cara hidup mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Selain itu, melangkah dalam hidup juga soal keberanian untuk mencoba hal baru. Banyak orang terjebak di zona nyaman karena takut melangkah ke arah yang berbeda. Mereka memilih jalan yang sama terus-menerus,
meski dalam hati mereka tahu bahwa jalan itu tidak lagi membawa kebahagiaan. Hidup kadang menuntut kita untuk mengambil jalan yang belum pernah kita coba, meski menakutkan. Karena seringkali, di luar zona nyamanlah kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Melangkah dengan langkah pada langkahnya juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti langkah kita. Kadang orang lain menganggap kita aneh, salah, atau bahkan bodoh karena pilihan yang kita buat. Tapi hidup ini milik kita, bukan milik mereka. Yang tahu kenapa kita memilih langkah itu hanya kita sendiri. Jadi jangan biarkan pendapat orang lain selalu mengendalikan arah kita. Dengarkan, ya. Pertimbangkan, boleh. Tapi pada akhirnya tetap kita yang menentukan jalan kita sendiri. Kalau dipikirkan, melangkah itu juga tentang keberlanjutan. Tidak ada gunanya kita melangkah jauh hari ini, lalu berhenti total esok hari. Konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Sama seperti menulis buku. Bukan tentang seberapa banyak halaman yang kita tulis dalam sehari, tapi seberapa sering kita terus menulis, hingga akhirnya buku itu selesai. Begitu juga hidup. Bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi tentang bagaimana kita terus melangkah setiap hari meski pelan. Dan dalam setiap langkah, kita akan menemukan kejutan. Ada hal-hal yang tidak pernah kita rencanakan, tapi tiba-tiba hadir di jalan. Ada orang yang datang tanpa diduga, ada kesempatan yang muncul tiba-tiba, ada kebahagiaan kecil yang membuat hati hangat. Semua itu adalah hadiah dari perjalanan. Kadang kita terlalu sibuk fokus pada tujuan, sampai lupa melihat sekitar. Padahal keindahan itu sering ada di sekitar kita, menunggu untuk kita perhatikan. Melangkah dengan langkah pada langkahnya akhirnya membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tapi tentang menjadi seseorang. Perjalanan ini membentuk kita, mengajarkan kita arti sabar, arti syukur, arti berani, dan arti ikhlas. Setiap langkah, sekecil apapun, punya perannya dalam membentuk siapa kita hari ini. Maka jangan remehkan perjalananmu, karena setiap jejak yang kamu tinggalkan adalah bagian dari cerita hidupmu yang tak ternilai. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam perjalanan hidup. Melangkah itu bukan hanya tentang ke depan, tapi juga tentang berhenti sejenak untuk melihat sekitar. Banyak orang terjebak dalam keinginan untuk cepat sampai, sehingga lupa bahwa di sepanjang jalan ada pemandangan yang seharusnya dinikmati. Seperti orang yang mendaki gunung. Kalau terlalu sibuk ingin sampai puncak, ia bisa kehilangan keindahan bunga liar di tepi jalur, suara burung, atau kabut tipis yang menenangkan. Padahal keindahan perjalanan itu seringkali bukan hanya ada di tujuan, melainkan di prosesnya. Ketika kita melangkah terlalu cepat, kita sering tidak sempat merenung. Padahal merenung itu penting. Dengan merenung, kita bisa menilai apakah langkah kita selama ini sudah sesuai dengan arah yang kita mau. Banyak orang baru sadar salah arah setelah berjalan sangat jauh, dan akhirnya harus mengulang dari awal. Kalau saja mereka berhenti sebentar untuk merenung, mungkin langkah mereka bisa lebih terarah. Jadi berhenti sejenak bukan berarti menyerah, tapi justru bagian dari cara melangkah dengan lebih bijak. Ada pula kalanya langkah kita membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kadang jalan memaksa kita memutar, masuk ke lorong-lorong sempit, atau melewati jalur yang seolah buntu. Tapi justru disitulah hidup mengajarkan kita tentang arti fleksibilitas. Kita belajar bahwa tidak ada jalan yang benar-benar buntu. Selalu ada celah, selalu ada alternatif, asalkan kita mau mencari dan tidak cepat menyerah. Hidup bukan tentang menolak rintangan, tapi tentang menemukan cara untuk terus melangkah meski rintangan ada di depan mata. Melangkah dengan langkah pada langkahnya juga berarti kita berani menerima perubahan. Perubahan adalah hal yang pasti dalam hidup, tapi seringkali justru itulah yang paling kita takuti. Kita terbiasa dengan pola lama, kebiasaan lama, bahkan luka lama yang entah kenapa sulit dilepaskan. Tapi perubahan tidak bisa dihindari. Dunia terus berputar, orang-orang terus berubah, dan kita pun tidak bisa diam di tempat. Kadang langkah yang kita ambil adalah langkah untuk meninggalkan zona nyaman, meski terasa sakit di awal. Namun seiring waktu, kita akan sadar bahwa perubahan itu membuka jalan menuju diri kita yang baru. Di dalam setiap langkah, selalu ada cerita tentang harapan. Harapan adalah bahan bakar yang membuat kita terus berjalan meski lelah.
Tanpa harapan, langkah kita mudah terhenti. Tapi dengan harapan, meski jalan penuh gelap, kita masih bisa menemukan cahaya kecil yang menuntun kita. Harapan tidak selalu besar, kadang sederhana saja. Harapan untuk melihat orang yang kita sayangi tersenyum, harapan untuk bisa melewati hari ini dengan baik, atau harapan untuk menemukan ketenangan setelah badai. Harapan kecil itu yang membuat langkah kita terasa berarti. Namun, kita juga perlu belajar bahwa tidak semua harapan bisa terwujud. Kadang langkah kita membawa kita pada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Itu menyakitkan, iya. Tapi disitulah kita belajar arti ikhlas. Ikhlas bukan berarti berhenti berharap, melainkan menerima bahwa apapun hasilnya, kita tetap bisa melangkah. Ikhlas membuat hati kita ringan, karena kita tidak lagi memaksakan dunia untuk selalu berjalan sesuai keinginan kita. Dengan ikhlas, kita bisa tetap berjalan, meski hasilnya berbeda dari yang kita bayangkan. Ada saat-saat ketika langkah kita terasa sendirian. Kita melihat orang lain punya teman perjalanan, sementara kita harus berjalan sendiri. Rasa sepi itu nyata, tapi bukan berarti buruk. Justru dalam kesendirian, kita punya kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kita belajar siapa kita tanpa topeng, apa yang benar-benar kita inginkan, dan bagaimana cara kita berdiri tanpa sandaran. Kesendirian bisa jadi langkah yang berat, tapi juga langkah yang paling membentuk kita. Karena hanya dengan mengenal diri sendiri, kita bisa melangkah lebih mantap di jalan berikutnya. Selain kesendirian, ada pula momen ketika langkah kita harus disesuaikan dengan orang lain, misalnya dalam keluarga, hubungan, atau kerjasama. Kadang kita tidak bisa hanya memikirkan ritme kita sendiri, tapi harus menyesuaikan dengan langkah orang lain. Di situ kita belajar arti kompromi. Kompromi bukan berarti mengorbankan diri sepenuhnya, tapi mencari ritme yang bisa membuat semua orang tetap melangkah bersama. Hidup memang tidak selalu tentang aku, tapi juga tentang kita. Melangkah dengan langkah pada langkahnya juga membuat kita paham arti tanggung jawab. Setiap langkah yang kita ambil membawa dampak, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang di sekitar. Keputusan kecil bisa mempengaruhi banyak hal. Karena itu kita perlu melangkah dengan kesadaran, bukan asal berjalan. Tanggung jawab itu kadang berat, tapi justru itulah yang membuat kita lebih dewasa. Dengan bertanggung jawab, kita belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengambil, tapi juga memberi. Dan yang paling penting, melangkah dengan langkah pada langkahnya, mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa memprediksi segalanya. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita bisa merencanakan, berusaha, dan berdoa, tapi tetap ada faktor tak terlihat yang menentukan hasilnya. Karena itu, selain melangkah, kita juga perlu menyerahkan sebagian pada takdir. Hidup adalah kombinasi antara usaha dan penerimaan. Ketika kita bisa menyeimbangkan keduanya, langkah kita akan terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Dalam setiap langkah yang kita jalani, ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Kita selalu membawa doa, baik yang kita panjatkan sendiri, maupun doa orang-orang yang menyayangi kita. Kadang kita merasa berjalan sendirian, padahal ada banyak doa yang diam-diam mengiringi langkah kita. Doa orang tua, sahabat, pasangan, bahkan doa yang mungkin datang dari orang yang tidak kita sangka-sangka. Itulah yang membuat langkah kita kadang terasa ringan, meski beban hidup sebenarnya berat. Doa memberi energi yang tidak terlihat, tapi bisa sangat terasa dalam perjalanan. Melangkah dengan langkah pada langkahnya juga mengajarkan kita tentang arti syukur. Bersyukur bukan hanya ketika kita sampai di tujuan, tapi juga saat kita masih di jalan. Banyak orang menunda rasa syukur hingga mereka berhasil mencapai sesuatu. Padahal kebahagiaan bisa dirasakan sejak proses. Kita bisa bersyukur atas langkah kecil yang berhasil kita lewati hari ini, atas nafas yang masih kita miliki, atas kesempatan untuk mencoba lagi. Syukur membuat langkah kita lebih ringan karena kita belajar melihat apa yang ada, bukan hanya meratapi apa yang belum ada. Kadang dalam hidup, kita dipaksa untuk mengambil langkah yang sulit, langkah yang mengharuskan kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai, melepaskan orang yang kita sayangi, atau mengubah jalan yang sudah lama kita tempuh. Itu bukan hal mudah, tapi justru langkah-langkah sulit itulah yang membentuk karakter kita. Kita belajar arti keteguhan hati,
belajar arti keberanian, dan belajar arti melepaskan. Langkah sulit selalu meninggalkan luka, tapi di saat yang sama, ia juga membuka ruang baru untuk pertumbuhan. Ada pula momen ketika langkah kita diuji dengan kegagalan. Gagal itu menyakitkan karena membuat kita merasa usaha kita sia-sia. Tapi kalau dipikir lagi, kegagalan sebenarnya bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Ia seperti tanda jalan yang memberitahu bahwa kita harus mencoba arah lain. Banyak orang sukses yang pernah gagal berkali-kali, tapi mereka terus melangkah. Bedanya, mereka tidak berhenti pada kegagalan, tapi menjadikannya batu loncatan. Maka jangan biarkan kegagalan membuat kita berhenti total. Anggap saja ia bagian dari irama perjalanan yang membuat langkah berikutnya lebih bijak. Melangkah dengan langkah pada langkahnya juga berarti kita perlu menjaga keseimbangan. Terlalu fokus pada masa depan bisa membuat kita lupa menikmati masa kini. Terlalu tenggelam dalam masa lalu bisa membuat kita sulit bergerak maju. Keseimbangan berarti tahu kapan harus menoleh ke belakang untuk belajar, kapan harus melihat ke depan untuk merencanakan, dan kapan harus menunduk ke bawah untuk menghargai langkah kecil yang sedang kita ambil sekarang. Tanpa keseimbangan, langkah kita bisa goyah, bahkan mudah terjatuh. Ada hal menarik tentang melangkah, semakin jauh kita berjalan, semakin kita sadar bahwa tujuan kita bisa berubah. Kadang apa yang dulu kita kejar mati-matian, di tengah jalan justru terasa tidak lagi penting. Itu wajar, karena kita terus berkembang. Apa yang kita butuhkan di masa lalu mungkin berbeda dengan apa yang kita butuhkan sekarang. Maka jangan takut jika tujuan kita bergeser. Itu bukan tanda kita tumbuh. Yang penting, kita tetap melangkah dengan sadar, bukan hanya mengikuti arus tanpa arah. Selain tujuan, kita juga sering menemukan makna baru dalam perjalanan. Misalnya, kita awalnya melangkah untuk mengejar pekerjaan atau kesuksesan, tapi di tengah jalan kita justru menemukan arti keluarga, arti kesehatan, atau arti persahabatan. Hal-hal itu mungkin tidak kita rencanakan, tapi ternyata menjadi bagian penting dari hidup kita. Inilah keindahan melangkah dengan langkah pada langkahnya. Kita tidak hanya sampai di tujuan, tapi juga menemukan hal-hal berharga yang mungkin tidak ada di peta perjalanan kita. Namun kita juga perlu belajar bahwa tidak semua orang akan mendukung langkah kita. Ada orang yang meremehkan, ada yang mencibir, bahkan ada yang mencoba menjatuhkan. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi jangan biarkan suara-suara itu menghentikan langkah kita. Fokuslah pada jalan kita sendiri. Karena pada akhirnya, yang akan merasakan hasil dari langkah itu adalah kita, bukan mereka. Kritik bisa jadi bahan evaluasi, tapi jangan sampai membuat kita berhenti melangkah. Melangkah dengan langkah pada langkahnya juga erat kaitannya dengan kepercayaan pada Yang Maha Kuasa. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, tapi ada pula yang tidak. Kadang kita sudah melangkah sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Di situ kita belajar untuk berserah. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur jalan kita. Dengan berserah, hati kita lebih tenang, karena kita sadar bahwa setiap langkah, sekecil apapun, ada dalam pengawasannya. Jadi melangkah dengan langkah pada langkahnya, membuat kita sadar bahwa perjalanan ini pada akhirnya akan sampai di ujung. Kita semua punya garis akhir, entah cepat atau lambat. Karena itu, penting bagi kita untuk melangkah dengan cara yang membuat kita tidak menyesal ketika sampai di akhir perjalanan. Melangkahlah dengan kebaikan, dengan kejujuran, dengan kasih sayang, dan dengan keberanian. Karena yang akan dikenang bukan seberapa cepat kita sampai, tapi jejak seperti apa yang kita tinggalkan. Setiap langkah yang kita ambil pada akhirnya akan membawa kita ke titik di mana kita menoleh ke belakang dan berkata, "Ternyata sejauh ini aku sudah berjalan." Seringkali kita terlalu sibuk melihat betapa jauhnya jalan yang tersisa sampai lupa menghargai betapa jauh kita sudah melangkah. Padahal, menyadari perjalanan yang sudah kita tempuh adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Kita bukan hanya sedang berjuang, kita juga sudah berjuang. Kita bukan hanya akan sampai, kita juga sudah berada di tengah jalan. Mengakui itu membuat kita lebih kuat untuk melanjutkan langkah berikutnya. Hidup memang tidak pernah berhenti menuntut kita untuk terus melangkah. Bahkan ketika kita merasa ingin menyerah, waktu tetap berjalan.
dan kita tetap digiring untuk mengambil langkah baru. Tidak ada pilihan lain selain terus maju meski pelan. Namun, ada satu hal yang bisa membuat langkah kita lebih ringan. Menyadari bahwa hidup bukan sekedar tentang hasil, tapi tentang cara kita menjalaninya. Jika kita bisa melangkah dengan hati yang ikhlas, dengan pikiran yang jernih, dan dengan niat yang baik, maka setiap langkah, sekecil apapun, akan terasa bermakna. Ada orang yang melangkah dengan penuh semangat, ada yang melangkah dengan penuh luka, ada pula yang melangkah dengan kebingungan. Semua itu wajar, karena setiap orang punya kisahnya masing-masing. Yang terpenting adalah tidak berhenti. Bahkan langkah paling kecil pun tetap sebuah kemajuan. Seperti tetes air yang terus menetes pada batu hingga akhirnya membentuk lekukan, langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Hidup tidak menuntut kita untuk selalu melangkah besar, tapi menuntut kita untuk tidak berhenti. Di akhir perjalanan, kita akan sadar bahwa melangkah dengan langkah pada langkahnya adalah tentang kesetiaan pada proses. Setia pada perjuangan meski hasil belum tampak. Setia pada diri sendiri meski dunia menguji dengan banyak gangguan. Setia pada keyakinan bahwa setiap jalan yang kita tempuh punya arti meski kita belum melihat makna itu sekarang. Kesetiaan itulah yang membuat langkah kita berbeda, bukan sekedar gerakan, tapi doa, harapan, dan makna yang terus hidup di dalam hati. Dan ketika akhirnya kita sampai pada tujuan yang kita harapkan, mungkin kita justru akan tersenyum karena sadar bahwa yang paling berharga bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan perjalanan menuju ke sana. Orang-orang yang kita temui, kegagalan yang kita lewati, tawa dan tangis yang menemani, semua itu adalah harta yang tidak bisa digantikan. Tujuan hanyalah titik kecil, sementara perjalanan adalah cerita panjang yang membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Pada akhirnya, melangkah dengan langkah pada langkahnya berarti menghargai hidup sebagaimana adanya. Hidup dengan segala kekacauan, keindahan, kesedihan, kebahagiaan, kehilangan, dan pertemuannya. Hidup yang tidak selalu sesuai rencana, tapi selalu punya cara untuk mengajarkan kita sesuatu. Selama kita masih bisa melangkah, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk mencoba lagi, untuk memperbaiki diri, dan untuk memberi makna pada perjalanan ini. Mungkin langkah kita tidak akan tercatat dalam sejarah besar dunia, tapi ia tetap penting. Penting bagi diri kita, penting bagi orang-orang di sekitar kita, dan mungkin diam-diam penting bagi orang lain yang melihat jejak kita. Kita tidak pernah tahu sejauh mana langkah kita akan menginspirasi, menolong, atau memberi cahaya bagi orang lain. Maka, melangkahlah dengan hati yang baik, karena jejak yang kita tinggalkan bisa menjadi bagian dari perjalanan orang lain juga. Dan ketika tiba saatnya kita berhenti melangkah, ketika hidup kita sampai di ujung jalan, semoga kita bisa menoleh ke belakang tanpa penyesalan. Semoga kita bisa berkata bahwa kita sudah melangkah dengan langkah pada langkahnya, tidak terburu-buru, tidak terjebak dalam iri, tidak menyerah pada kegagalan, tapi setia pada proses dan terus berusaha. Karena pada akhirnya, itulah arti hidup. Bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang berjalan dengan penuh kesadaran, penuh keberanian, dan penuh cinta. Maka, teruslah melangkah. Tidak peduli seberapa kecil langkah itu, selama ia membawa kita maju, ia tetap berharga. Jangan takut salah jalan, jangan takut lambat, jangan takut sendiri. Selama kita melangkah dengan langkah pada langkahnya,
kita selalu berada di jalan yang benar, jalan yang mengajarkan kita arti sabar, arti ikhlas, arti harapan, arti kehilangan, arti cinta, dan arti hidup itu sendiri.